sore hari ini kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan beribadah bersama. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, segenap kehidupan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat sore Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk setiap hal yang boleh Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami semua boleh menyadari dan mengimani bahwa semua hal itu baik adanya Tuhan. Dan Engkau Allah pencipta langit dan bumi, Engkau Allah yang menciptakan kami Tuhan. Engkau yang telah mengatur kehidupan kami. Untuk itulah Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu terus memiliki iman pengharapan kepadamu, bahwa setiap rencana-Mu itu adalah indah bagi kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, baik kami yang beribadah melalui live streaming dan kami yang beribadah di tempat ini Tuhan. Kami bersama-sama mau menyatukan hati kami. Inilah bentuk penyerahan kami sebagai manusia, bahwa kami tidak mampu berjalan dalam kehidupan ini tanpa penyertaan-Mu. Untuk itulah Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus sendiri yang hadir. Kami percaya bahkan meskipun kami tidak berada dalam satu ruangan yang sama, tetapi kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus tidak pernah terbatas. Maka kami yang mengimani di tempat ini, kami percaya saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang mengikuti melalui live streaming juga akan merasakan kuasa yang sama yang kami terima saat sore hari ini Tuhan. Bahkan sebelum kami akan menerima tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan suci ini Tuhan, Tuhan Kau yang akan menilik jauh ke dalam hati kami, sehingga perjamuan kudus-Mu ini Tuhan sungguh dapat kami nikmati. Kami bisa merasakan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami yang sakit boleh disembuhkan Tuhan, kami yang lemah imannya boleh dikuatkan Tuhan. Segala pergumulan kami boleh letakkan semua di hadapan kaki-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah sumber jawaban kami. Kami siap untuk memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita memuji langit dan bumi menjelaskan. Langit dan bumi
siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus untuk setiap kasih setia-Mu bagi kami. Oh Tuhan yang baik, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang pujian, sembah dan pujian kami padamu. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, oh,
segalanya dalam hidup kami. Engkaulah yang menjaga hati kami. Engkaulah yang menjaga segenap kehidupan kami, Tuhan. Dengarkan penyembahan kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami begitu mengasihi Engkau, dan kami percaya kasih-Mu yang tak terbatas itulah yang membuat kami boleh ada di tempat ini, yang membuat kami boleh menikmati live streaming ini Tuhan. Terima kasih, terimalah pujian kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Bahkan kehadiran kami di dalam hadirat-Mu boleh menyenangkan hati-Mu. Kami mau belajar firman, belum kami menikmati perjamuan kudus. Urapi kami, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, di minggu yang pertama di bulan Maret. Kita akan masuk di minggu-minggu menjelang Prapaskah. Dan hari ini kita akan mengawalinya dengan firman Tuhan dari Yesaya pasal 28 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Mari kita membaca firman ini bersama-sama. 2, 3. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini, Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan. Saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali kita menafsirkan yang keliru, mungkin kebingungan di dalam menafsirkan Yesaya 28 ini. Siapakah orang yang berlogat ganjil? Siapakah orang yang berbahasa asing? Orang yang berlogat ganjil atau orang yang berbahasa asing berbandanya berbicara tentang bahasa lidah. Bukan hanya tentang berbicara yang orang sulit memahaminya, tetapi dalam konsep ini atau dalam konteks ini adalah orang-orang yang berlogat ganjil dan orang-orang yang berbahasa asing adalah orang-orang yang aneh menurut kebanyakan pendapat di dalam dunia ini. Oleh orang-orang yang berada di dalam kesulitan, oleh orang-orang yang berada di dalam kelelahan, tetapi dia bisa melihat satu ungkapan yang berbeda dari kebanyakan orang. Yang lain kok bisa sedih, kenapa yang satu kok tidak sedih? Yang lain berduka cita, kenapa kok tidak berduka cita? Yang lain mungkin loyo, tidak bergairah, tapi kenapa bergairah di dalam sikap hidupnya? Ini yang orang-orang menganggap itu aneh, itu ganjil, dan itu asing. Kenapa? Karena berbeda dari kebanyakan. Karena berbeda dari lingkungan yang ada, karena berbeda dari situasi yang ada. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, beberapa minggu kita sudah belajar bagaimana Tuhan izinkan setiap kesulitan, bagaimana Tuhan izinkan setiap persoalan, bukan karena Tuhan tidak sayang. Menjelang Prapaskah ini kita melihat bagaimana Yesus menghadapi kematiannya, bagaimana Yesus menghadapi penderitaannya. Dia tidak pernah tidak bergairah. Bahkan ketika menghadapi salib pun dia berjalan, mari kita ke Yerusalem. Tapi ternyata ada murid-murid yang menghalangi karena dia tahu di Yerusalem apa yang akan didapatkan. Nah, untuk itu saudara dikasih dalam Tuhan, kita melihat di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, di dalam banyaknya persoalan, ketika orang berpusat kepada dirinya sendiri, maka kita mendengar atau kita tahu tentang istilah kompensasi, tentang istilah pelarian. Sehingga di rumahnya begitu banyak piala, lari dari masalah, lari dari persoalan. Saudara perhatikan di sini, ada begitu banyak kompensasi, ada begitu banyak pelarian. Bahkan refreshing seringkali bukan hanya sekedar refreshing, tetapi menjadi satu pelarian. Kenapa? Ingin lepas dari masalah, ingin lepas dari persoalan. Ada terapi dan sebagainya. Nah, saudara dikasih dalam, kenapa ini bisa dilakukan? Karena orang ingin melakukan kelepasan, pembebasan, istirahat supaya tidak bisa menikmati atau paling tidak lepas dari masalah. Tetapi yang terjadi adalah setiap kompensasi, setiap pelarian dari masalah biasanya adalah meninggalkan masalah yang lama, membawa masalah yang baru, dan akan mendapatkan masalah yang lebih besar di depannya. Itu yang sering terjadi. Itulah makanya
kasih itu hanya sementara, dan sifatnya itu selalu memiliki efek samping yang membahayakan. Ada dalam kesulitan lari-lari ke narkotika, ada yang dalam kesulitan lalu lari ke narkoba, bahkan lari ke tempat-tempat yang lain, mungkin lari melakukan satu kompensasi. Saudara, padahal kalau kita tahu Tuhan Yesus menawarkan satu solusi yang efektif dan gratis untuk lewat dari melepaskan atau lari, bukan hanya lari dari persoalan, tetapi mendapatkan solusi di dalam menghadapi kehidupan ini gratis dan tidak memberikan efek samping yang membahayakan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, namanya apa? Alkitab mencatat di bagian yang pertama, Dia yang telah berfirman kepada mereka. Siapa Dia? Tuhan yang sudah berfirman kepada kita, inilah tempat perhentian, inilah tempat peristirahatan. Alkitab bilang begini, berilah perhentian kepada orang-orang yang lelah. Orang yang lelah berhenti nyaman, berhenti mendapatkan solusi, atau berhenti dari persoalan dan mendapatkan solusi ketika dia berhenti di dalam Tuhan. Berhenti di dalam Tuhan, menikmati Tuhan di dalam hidupnya. Berilah, Alkitab bilang di sini, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, namanya perhentian dan peristirahatan. Kita dapat menikmati perhentian dan peristirahatan dari Tuhan, hanya kepada Tuhan, dari Tuhan. Kita mau lari kepada siapa? Orang katakan, ayo kita mau ke sini, ayo mau ke sana. Jelas kata firman Tuhan, semakin dekat kedatangan Tuhan, kita akan masuk kepada masa-masa yang sukar, kepada masa-masa yang sulit. Tetapi di tengah masalah yang sulit itu, Allah tetap berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itulah makanya kita hanya bisa lari kepada Tuhan. Ayat pokok tadi hanyalah salah satu dari sedikit ayat yang ada di dalam perjanjian lama yang mengajarkan bagaimana kita berdoa di dalam roh, sehingga kita dapat menikmati perhentian dan peristirahatan yang membebaskan kita dari kekhawatiran, dari kepanikan dan masalah di dalam hidup ini. Kita mau lari kepada siapa? Saudara kalian, ini salah satu dari sedikit ayat yang mengajarkan bagaimana kita berdoa di dalam roh. Berdoa di dalam roh seperti apa? Ketika kita sudah tidak bisa lagi berdoa, ketika kita sudah tidak bisa lagi mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesah kita, kita bisa datang kepada Tuhan. Yang penting kali kita sudah gak bisa ungkapkan, hanya bisa menyanyi saja di hadapan Tuhan dengan mengimani setiap kata-kata dari penyanyian itu. Sudah gak bisa lagi berdoa. Kok orang kalau sudah bebannya berat, kadang sudah gak bisa lagi mengatakan apa-apa, hanya menangis saja di hadapan Tuhan, menaikkan pujian. Kata firman Tuhan, kalau kita sudah seperti ini, nanti Roh Kudus yang akan membantu kita di dalam doa. Bagaimana kita bisa menyanyikan di hadapan Tuhan? Seringkali mengatakan bahwa Yesus perhatikan tiap tetesan air mata, Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Orang aja bisa meneteskan air mata, tapi Tuhan tahu betul. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan tahu betul apa yang terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya. Halo, kenapa tidak jalan? Nah, Alkitab mengajarkan bahwa, perhatikan di sini, demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saking banyaknya masalah atau mungkin persoalan yang tidak kunjung selesai, kadang kita, Tuhan mau doa apa lagi? Setiap hari sudah didoakan, Tuhan tahu apa yang mau saya katakan lagi. Perhatikan, Tuhan hanya mengajarkan, ayo pergi ke tempat perhentian, ayo pergi beristirahat di hadirat Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, ayo kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat,
Dalam kondisi yang seperti itu, firman Tuhan mengatakan, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, mari kita mau belajar hari-hari ini. Mungkin kita juga menghadapi hal yang sama. Bagaimana kita bisa tetap menjaga hati untuk kita tidak resah, untuk kita tidak gelisah, lalu kemudian mencari kompensasi pelarian dari setiap persoalan yang kita hadapi, dan bagaimana kita lari berhenti di hadapan Tuhan, lalu kita menikmati damai sejahtera yang melampaui akal. Dan kalau itu terjadi, firman Tuhan mengatakan, maka yang nanti akan kita bahas, kalau kita sudah menikmati damainya dari Tuhan, maka kita tinggal melihat, menikmati, merasakan mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Yang terjadi adalah seringkali kita resah, seringkali kita gelisah, dan kalau semakin kita resah, semakin kita gelisah, maka damai sejahtera itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena pusat doa ngomongnya kepada Tuhan, tetapi pusat pikiran kita, pusat hati kita tertuju kepada sumber masalah itu. Kalau tertuju kepada sumber masalah yang kita hadapi, akhirnya kita akan sembunyi seperti Saul sembunyi seperti Yonatan dan pasukan yang besar sembunyi, hanya karena melihat seorang Goliat yang berdiri dengan suara yang menakutkan, dengan badan yang besar. Tetapi yang mampu mengalahkan adalah seorang Daud yang alatnya sederhana, badannya tidak punya postur untuk layak untuk berperang, tetapi karena dia membawa nama Tuhan, maka dia mampu mengalahkan Goliat yang besar itu. Nah, untuk itu dari mana dia? Dia tidak resah dengan keadaannya, dia tidak resah dengan keberadaannya, sebab dia tahu Tuhanlah yang melakukan peperangan, kita hanya menjadi alatnya. Bukankah Tuhan bilang di dalam kitab Nahum bahwa gelombang badai kehidupan itu adalah jalannya Tuhan untuk mendatangi kita supaya kita bisa menikmati kuasa Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan berikutnya adalah yang pertama, jangan khawatir tentang apapun. Saudara perhatikan, jangan khawatir tentang apapun. Kita baca ayatnya, Filipi 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. 2-3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan, terus dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam. Perhatikan, bukan hanya menaikkan doa, bukan hanya menaikkan pokok doa dan mengangkat segala masalah hidup kita cerita kepada Tuhan, tetapi sebenarnya yang membuat kita kemudian menikmati jawaban dari Tuhan, menikmati damai sejahtera. Perhatikan di sini, nyatakan segala hal keinginanmu dalam doa dan ucapan, dan doa permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita belajar bagaimana Yesus menghadapkan murid-muridnya kepada kumpulan orang banyak, yang Alkitab mencatat yang laki-laki dewasa lebih dari 5.000 orang. Yesus berkata kepada murid-muridnya, mereka harus diberi makan. Itu masalah, itu persoalan. Mereka ada di bukit, mereka jauh dari perkampungan. Yesus bilang mereka harus diberi makan. Bagi murid-murid itu masalah, tetapi bagi Yesus yang pertama, dia ingin melihat sejauh mana murid itu konsisten memiliki iman kepada Tuhan. Makanya Alkitab menyebutkan dalam kalimat berikutnya, tetapi Yesus tahu apa yang akan dia perbuat. Yesus tahu apa yang akan dia lakukan. Yang Yesus ingin dilihat adalah dari sikap kita. Apakah kita konsisten untuk tidak khawatir dan tidak ngomel, tidak stres di dalam hidup ini. Lalu orang-orang mulai berpikir, 5.000 orang laki-laki dewasa, belum anak-anak dan wanita, mau beri makan di mana? Di mereka sudah tidak makan cukup lama. Itu berarti mungkin gak cukup 1 roti. Belum lagi
Mereka cukup banyak, 5.000 lebih. Mau di mana mereka belinya? Wajar pendapat itu. Lalu ada murid datang, "Guru, ini ada 200 dinar." Lalu mereka katakan, "Tetapi mana cukup?" Perhatikan, mereka sudah memberikan solusi, tetapi mereka sendiri yang menyebutkan mana cukup. Kita mungkin tidak berbicara tentang kebutuhan itu, tapi ada yang lain yang selalu membuat kita sudah berdoa dan berkata amin, tetapi aminnya tidak mengatakan bahwa yes, Yesus adalah ya untuk janji Allah. Kenapa? Selesai mengatakan amin, lalu begitu berdiri setelah berdoa, begitu pulang dari tempat ibadah, mulai berpikir lagi, "Ning piye ya? Terus nanti bagaimana ya? Terus kira-kira bagaimana?" Mulai lagi ngomel, mulai lagi menggerutu, mulai lagi berkeluh kesah. Saudara, kita sudah menyampaikan, maka menyampaikannya dengan ucapan syukur. Baru ada uangnya 200 dinar, mereka sudah ngomel, belum lihat roti. Tapi Andreas, anak kecil, katakan, "Guru, ini ada 5 roti, 2 ikan. Masih lumayan. Tetapi yang segini cukup untuk apa?" Sama saja. Tapi perhatikan, apakah Yesus ngomel tentang persediaan yang sedikit? Tidak. Dan Yesus ingin memperhatikan, perlihatkan kepada mereka tentang iman anak kecil yang rotinya tinggal 5, yang ikannya tinggal 2, diserahkan kepada Yesus. Tetapi mereka yang punya iman makanan itu, punya roti, sama sekali Alkitab tidak mencatat bahwa anak itu kemudian deg-degan ngomel, "Itu rotiku." Dia mempercayakan betul hidupnya kepada Tuhan. Dan itulah yang terjadi ketika itu diserahkan kepada Yesus. Yesus menengadahkan tangan dan mengucap syukur. Lalu kemudian dipecah-pecahkan. Kuncinya dari mana? Dari mengucap syukur. Ketika sudah pintu makam Lazarus sudah tertutup 4 hari dan tidak mungkin bisa dibangkitkan, sama kuncinya ketika Yesus bersyukur, "Aku mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Engkau selalu dengar doaku." Hari ini kita mau belajar saat kita berdoa di dalam roh, saat kita menaikkan permohonan kepada Tuhan, permohonan kepada Allah, dan bersyukur di dalam iman atas jawaban. Belum menikmati jawabannya, tetapi kita sudah mensyukurinya, mengimaninya. Sebab iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita sering kali, bahkan mungkin sepanjang hidup kita pernah kita mengalami. Suatu kali kita ada yang menjanjikan alat musik tetapi tidak jadi. Bagaimana perasaannya? Lalu saya katakan, "Yes, bukan ada apa-apa. Agustus pasti punya alat musik." Belum dapat, tapi yakin Agustus punya alat musik. Lalu bagaimana? Enggak cuma diam saja, mulai mengumpulkan. Tapi ternyata Tuhan kemudian menggerakkan yang lain sehingga akhirnya kita punya alat musik. Nah, itulah mengiman, bukan hanya sekedar mengimani yes, tapi kemudian tidak bertindak. Alkitab mau mengajarkan di sini, ketika kita bersyukur di dalam iman atas jawabannya, yang terjadi di dalam hidup kita pertama kali muncul adalah damai sejahtera Tuhan yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Selesai berkata amin, yakin kepada Tuhan, kekhawatiran kita diserahkan kepada Allah, maka ketika amin kita menikmati damai sejahtera. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, nah bagaimana dapat damai sejahtera Tuhan bisa bekerja kalau kita tetap gelisah, kalau kita tetap khawatir? Damai sejahtera Tuhan akan bekerja ketika kemudian diawali dengan memelihara emosi dan emosi dan akal pikiran. Sebab dari emosi dan pikiran itulah yang membuat kita kemudian tidak damai. Nah, untuk itulah maka kalau itu terjadi, maka damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia akan ada di dalam hidup kita. Kenapa? Sebab dunia menawarkan damai sejahtera. Kenapa tidak jalan lagi? Sebab dunia mengajarkan, menawarkan damai sejahtera itu di dalam berbagai bentuk. Mungkin dengan hal-hal seperti tadi, refreshing kemana? Ke gunung, atau memutar musik yang lembut,
sambil mematikan lampu, suasana gelap, asik sekali, ya kan? Supaya apa? Supaya punya damai. Kalau mau makan juga kadang saya sambil makan pun juga sama, nyetel lagu dengan suling supaya semangat makannya lahap gitu. Sebenarnya bukan dengar itunya saja, tapi kalau sulingnya nggak ada terus bagaimana? Saudara perhatikan, banyak orang juga mematikan lampu, bahkan mungkin menghirup bunga lavender, aromaterapi supaya bisa aman dan damai. Saya juga sama, supaya tidak batuk kadang nyedot itu pakpom. Ya. Tapi apakah kita mau nyedot terus? Kan gak mungkin. Tetap membutuhkan kesehatan. Ada yang juga pengen pergi ke gunung, lari dari peradaban. Supaya apa? Supaya mendapatkan damai, supaya kita bisa bebas dari permasalahan. Tapi itu kan hanya sementara. Itu memang tidak salah. Refreshing tidak salah, aromaterapi tidak salah, kompensasi yang seperti itu tidak salah. Cuma itu kan hanya sementara. Sebab kita akan kembali kepada kehidupan yang terus akan bergulat di dalam hidup ini. Itulah makanya kalau kita memperoleh kedamaian yang bergantung kepada keadaan, bukan kepada damai sejati, karena itu pasti akan berubah, tidak akan pernah bisa langgeng. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, kita belajar hanya Tuhan Yesus kecepatan ini. Coba perhatikan yang diucapkannya. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan damai sejahtera yang sejati, yang tahan banting, kuat, kekal, dan tidak terpengaruh oleh keadaan sekitar. Mari kita baca kalimat terakhir, tujuannya kan itu. Kita baca 2-3. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan damai sejahtera sejati, yang tahan banting, yang kuat, yang kekal, dan yang tidak terpengaruh oleh keadaan sekitar. Saudara perhatikan, dan itulah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Di saat orang lain gelisah, di saat orang lain kemerungsung, kita tetap punya damai. Kenapa? Sebab kita tahu Dialah yang dapat memberikan kedamaian. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau sudah begitu kita tinggal mengaminkannya. Amin. Nyantai begitu. Coba kita belajar. Kalau kita Bapak Ibu membaca dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, waktu itu Petrus ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Penjaranya bukan penjara yang kayak sekarang, super maksimal security yang ada di Nusa Kambangan, tidak lebih mengerikan dengan penjara pada waktu itu. Saya mencoba masuk ke penjara di mana Yesus pernah dipenjarakan sebelum dia diadili. Ternyata bukan dituntun ke sini, dilempar dari atas, pintunya hanya ada satu ke sini. Mengerikan sekali penjaranya. Dan Petrus pada waktu itu, perhatikan, dia ada di situ di penjara seperti itu, aromanya bukan aroma terapi yang tercium oleh mulutnya atau tercium oleh mulut, tercium oleh hidungnya. Yang tercium di dalam penjara pada waktu itu adalah tentu bau busuk di penjara yang kotor. Bukan di penjara yang bersih. Sekarang di penjara juga ada kamarnya kok. Ya, walaupun ada yang satu kamar 40 orang gitu. Waduh, coba bayangkan tidur 40 orang kayak apa. Tapi yang satu ngorok, satu enggak, sering banget. Saudara perhatikan, musik yang mengalun bukan musik juga bukan musik terapi yang membuat tertidur. Musik yang mengalun di tengah-tengah Petrus dipenjarakan adalah musik rintihan dan erangan penjahat-penjahat yang ada di kamar yang lain. Saudara perhatikan di situ. Bahkan tubuh Petrus sendiri bukan tubuh yang bebas, yang terbelenggu dengan 2 rantai yang terikat kepada prajurit. Jadi kalau Petrus bergerak, prajuritnya juga akan ikut tergantung. Kakinya dirantai, tangannya dirantai, lalu masuk atau dijadikan satu dengan petugas. Itu menyakitkan bagi dia. Belum lagi besok paginya dia akan dibawa ke pengadilan, rame-rame di hadapan orang banyak, di pengadilan atau di dalam keadaan tanpa, di sidang yang tanpa ada keadilan, pengadilan yang tanpa ada keadilan.
Tapi yang aneh, pada waktu Petrus menghadapi situasi yang tidak menyenangkan menurut manusia. Saudara, kalau tidur baunya saja, ada bau tikus, bangkai tikus, kira-kira bisa tidur dengan nyenyak gak? Gak bisa. Kecuali yang penciumannya lagi gak normal mungkin. Lalu kemudian kalau mau tidur ada yang mengerang, aduh, bisa tidur gak? Stres. Tapi Alkitab mencatat, kita baca Kisah 12:7, 2-3. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai dari tangan Petrus. Kita tidak akan berbicara tentang mujizat rantai yang gugur, tetapi kita akan melihat bagaimana di tengah situasi kesulitan itu, tentu dia menghadapi perlakuan yang tidak nyaman itu. Dengan keadaan yang tidak nyaman itu, Petrus bisa tidur dengan nyenyak. Orang kalau punya masalah kan boro-boro tidur, resah terus, ya kan? Suka minum obat tidur, tapi Petrus bisa tertidur. Apakah Petrus tidak tahu masalahnya? Tahu. Tapi yang dia sedang kerjakan, yang membuat dia ada di situ, yang membuat dia tenang adalah bahwa apa yang dia kerjakan itu semua untuk Tuhan. Maka dia tidak pernah khawatir di dalam menghadapi hidup ini. Nah, itulah makanya sampai kepada bagian yang kedua. Kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam Petrus, kita bicara damai. Keluarnya bilang damai, kadang hatinya tidak damai. Damai sejahtera yang ada di dalam akan mempengaruhi keadaan yang ada di luar. Petrus damai dalam hatinya, maka di luarnya pun dia bisa menikmati keadaan. Meskipun tidur di tanah, di penjara, dia bisa menikmati dengan damai. Kenapa? Karena dia percaya betul kepada Tuhan. Nah, kita belajar berikutnya bagaimana kalau kita melihat satu kali murid-murid dengan Yesus naik ke perahu mau ke seberang, tapi tiba-tiba angin sakal datang, angin ribut datang, tetapi Petrus atau Yesus tidur di buritan. Saudara perhatikan, ada angin yang begitu luar biasa, Yesus malah tidur. Firman Tuhan berkata, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Kenapa Yesus tidur? Karena dia percaya betul gelombang gak akan menghanyutkan dia, gak akan menenggelamkan dia. Persoalan kita yang kita hadapi yang menurut kita besar gak akan menenggelamkan ketika kita fokus kepada Tuhan. Bukankah waktu Petrus juga matanya fokus kepada Tuhan, hatinya fokus kepada Tuhan, dia bisa berjalan di atas gelombang kehidupan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kenapa kita gagal? Semakin kita mengungkapkan persoalannya, semakin iblis akan berbicara terus mengipasinya. Semakin kita ada di situ, semakin kita akan jatuh. Saya lagi dalam proses penyembuhan. Di depan saya Bu Yohanes nyuguhin mete goreng anget. Makan atau tidak? Iya kan? Kira-kira makan atau tidak? Saya udah tahu saya ini batu. Saya nggak bisa jaga hati pada waktu itu. Maunya jaga body. Tapi ternyata saya bilang, ya sudahlah, tak makan sedikit saja. Tapi kan mete kalau makan sedikit kemudian muncul yang sedikit lagi. Akhirnya banyak. Selesai tuh lagi batuk lagi. Udah aman lagi di rumah. Pak Gukun tahu saya seneng rambutan, dibawakan rambutan rafiah. Udah rambutan saja enak, itu rambutan rafiah. Saya masih bertahan hari pertama. Saya tidak akan makan sebab saya dalam proses penyembuhan batuk saya. Hari pertama aman, saudara. Waktu semut banyak di dalamnya masih aman. Hari kedua tidur saya di situ, bangun tidur lihat rambutan yang sama, mulai merah kan. Duduklah saya di kursi. Kelihatannya rambutan itu enak dimakan. Mulailah makan satu, enak banget. Makan dua, satu plastik kulitnya. Selesai itu ngegei lagi. Saudara nggak bisa jaga hati.
Kenapa? Yang ada di dalam akan berpengaruh yang ada di luar. Yang terjadi kepada Petrus pun sama, mengingatkan kita tentang pribadi yang hebat, yang terlelap di saat badai. Dan di dalam saat badai, kenapa? Karena ada badai, ada angin, dan air sudah masuk. Tapi Alkitab mencatat yang terjadi adalah saat keributan pun, saat kepanikan pun, Yesus tetap tertidur. Mereka takut kehilangan nyawanya, mereka takut kehilangan hartanya waktu air mulai masuk. Mereka bekerja keras dengan kekuatannya, tapi Alkitab mencatat tidak ada yang mampu menghentikannya. Baru setelah itulah mereka lari mencari Tuhan. Jadi Tuhan bangun bukan karena bukan karena ributnya mereka. Tuhan bangun bukan karena angin badainya, tapi Tuhan bangun kenapa? Karena dibangunkan oleh murid-muridnya. Dalam keadaan yang sulit, mereka tahu ada Yesus di situ. Mereka pergi kepada Yesus dan Yesus bangun. Lalu kemudian kata Yesus, diam dan tenanglah. Akhirnya badai itu tenang. Jadi seperti perkataannya persis, badai itu kemudian menjadi tenang dan danau itu menjadi teduh kembali. Itulah yang terjadi dalam hidup kita, seringkali bertolak belakang dengan apa yang terjadi kepada Petrus dan juga kepada Yesus. Tuhan Yesus tidak terpengaruh oleh angin ribut, tetapi justru malah angin ributnya yang terpengaruh oleh karena kehadiran Tuhan Sang Raja Damai. Sehingga kehadiran Allah yang ada dalam perahu itu memberikan dampak yang luar biasa, mempengaruhi keadaan yang ada di sekelilingnya. Murid-muridnya menjadi tenang dan danau pun menjadi tenang. Itu yang Allah inginkan di dalam hidup kita. Kalau Yesus lebih besar di dalam hidup kita dari roh yang ada di dalam dunia ini, tapi seringkali kita tidak membangunkan Tuhan. Seringkali kita tidak membiarkan Allah bekerja, mengizinkan Allah bekerja dalam hidup kita. Kenapa? Karena dipenuhi oleh ketidakpercayaan. Bukan karena tidak percaya kepada Tuhan, tetapi kekhawatiran yang memenuhi kehidupannya. Sehingga yang ada dari keluar itu adalah muncul dari apa yang ada dari dalam. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan, makanya Yesus tidak terpengaruh. Itulah makanya saat damai sejahtera, perhatikan itu, saat kita dipenuhi oleh damai sejahtera, mulailah percaya tentang apa yang dimulai dari dalam hati akan mempengaruhi yang ada di luar. Selama memiliki damai sejahtera, saudara dalam Tuhan, selama kita memiliki damai sejahtera dan kita memerlukan mujizat, pasti Tuhan akan menyatakan mujizat itu di dalam hidup kita. Apa yang dibutuhkan, yang membutuhkan mujizat, bagian kita adalah menjaga hati dan bukan seluruh keadaan kita. Kita gak akan bisa mengubah keadaan yang ada di sekelilingnya, tapi kita coba mengubah hati. Mulai kita menjaga hati kita, maka kemudian yang lain itu akan berubah. Sebab dari hati akan muncul keperkataan, dari hati akan mengubah semangat hidup kita di dalam penampilannya. Soalnya kasih dalam Tuhan, perhatikan Kolose 3:16, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bukan kita berdamai sejahtera yang memerintah di dalam hidup kita. Nah, saudara, kemudian yang ketiga adalah menjaga hati lebih dari sesuatu. Bagaimana caranya menjaga hati lebih daripada sesuatu? Banyak orang hanya terfokus di ayat yang ke-23 saja. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Hafal ayat itu, lotok ayat itu. Tetapi yang dimaksud dari ayat itu tidak hanya sekedar satu ayat, tapi harus dibaca mulai ayat yang ke-20. Coba kita baca ayat 20, 21, 22, 23. Hei anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Terus, karena itulah yang menjadi, terus yang mendapatkannya, dan kesembuhan, pemulihan bagi seluruhnya. Tapi harus hati dijaga.
memperhatikan sambil menjaga hati. Bagaimana cara menjaganya? Alkitab mencatat di situ. Perhatikan perkataan Tuhan, arahkan telinga kita kepada ucapannya Tuhan. Simpan itu di dalam hati. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, maka kata memperhatikan atau kata menjaga hati, jagalah hatimu. Kata jaga hati itu kalau bahasa Ibraninya natsar, bukan nastar. Natsar. Natsar itu artinya menjaga, mengawasi, memelihara, lalu kemudian mengawal dan melindungi dari bahaya. Banyak hal yang membuat hati kita tidak terjaga. Di mana saja yang membuat hati tidak dijaga. Kita seringkali terganggu hatinya hanya melihat orang yang ada di sebelah kita tidak tersenyum. Kita sering tidak menjaga hati ketika orang kadang merasa kok sinis ya sama saya, kok dia begitu ya sama saya. Orang tidak bisa menjaga hati ketika orang yang tidak kita sukai kok hidupnya lebih baik. Saudara perhatikan, kita mulai nggak menjaga hati ketika melihat mendengar banyak hal yang terjadi. Ibu Permadi dirawat di rumah sakit Elizabeth. Lalu dia katakan, telepon sama saya, puji Tuhan Pak, saya udah boleh pulang. Kenapa? Satu kamar saya 3 orang pulang meninggal. Nah terus dia puji Tuhan, rumah saya belum jadi. Wah dia seneng banget berarti kan. Ini ungkapan sederhana dari Polda datang tapi dia punya iman. Artinya apa? Kalau rumahnya sudah jadi mati kan begitu. Karena rumahnya belum jadi maka dia tidak mati. Bilang wah teleponnya cukup menggairahkan juga. Perhatikan dia menjaga hati. Nah, menjaga artinya mengawal, melindungi, memelihara dan mengawasi. Kenapa? Karena hati kita itu akan banyak terpengaruh oleh yang ada di sekeliling kita. Kita melihat keadaan. Bahkan kita sudah siap mau ibadah saja, begitu lihat ke atas mendung, waduh ibadah enggak ya? Saudara mikir juga kan? Nah, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kita mau belajar, memperhatikan. Atau kata nas menjaga hati, kata nas tadi, apapun tantangan yang kita hadapi, buatlah ketetapan di dalam iman untuk membiarkan hati kita, untuk tidak membiarkan hati kita tidak gelisah atau tidak khawatir. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita baca yang kalimat paling bawah 2-3. Jagalah hati dengan damai sejahteranya yang ada di dalam hati kita. Terus Tuhan akan menjaga semua perkara lain, bahkan termasuk mengubah keadaan yang di luar, karena Ia turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi kemuliaannya. Itu yang harus kita jaga. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika suatu kali perempuan Sunem, apakah perempuan Sunem adalah perempuan yang begitu menghargai profesi sebagai hamba Tuhan. Waktu dia tahu Elisa sering lewat ke situ dan dia tahu bahwa Elisa itu seorang nabi, maka perempuan Sunem itu mempersiapkan ruangan di atas dengan harapan adalah setiap Elisa lewat, maka Elisa bisa bermalam di situ. Ini hebat sekali perempuan ini, keluarga ini yang benar-benar mempersiapkan tempatnya. Artinya kalau dia mampu menghargainya. Dan akhirnya ketika kemudian dia punya anak dan anaknya kemudian meninggal di pangkuannya, maka perempuan itu meletakkan anaknya di mana? Di kamar tempat Elisa tidur. Lalu dia naruh di situ dan mau pergi mencari Elisa karena dia tahu di mana Elisa berada. Wajar dong kalau suaminya tanya, mau kemana? Anaknya sudah meninggal, ini masalah besar, anak satu-satunya. Lalu dia taruh di situ, dia pamit kepada suaminya. Suaminya nanya, "Arep neng ngendi, Bone?" Ya kan? Mau kemana? Tapi jawaban perempuan itu, dia tidak ngomel lalu nangis-nangis, tidak. Dia bilang kepada suaminya, "Jangan khawatir." Perhatikan, jangan khawatir. Sudah tahu ada masalah, tapi dia bilang kepada suaminya, "Jangan khawatir, ojo sumelang."
Saudara perhatikan, kata jangan khawatir dalam konteks ayat itu menggunakan kata shalom. Shalom itu bukan hanya sekedar damai sejahtera. Shalom itu secara holistik berbicara tentang berkat keseluruhan, tentang damai sejahtera, tentang keselamatan, tentang panen, tentang kesembuhan, tentang apa yang Tuhan mau janjikan bagi kita. Jadi apa yang dilakukan oleh perempuan itu mengajarkan kepada kita saat tidak tahu apa yang akan diucapkan. Maka ketika suaminya mau kemana, dia mau bilang apa? Aku mau cari Elisa, mau ngapain? Aku mau pergi ke sana, mau ngapain? Di saat tidak tahu apa lagi yang diucapkan, maka perempuan itu mengucapkan shalom kepada keadaan, shalom kepada persoalannya, shalom kepada lingkungannya. Untuk itu kita belajar konsep ini. Maka kita juga belajar untuk mengatakan shalom kepada situasi yang kita hadapi. Kita sedang menghadapi persoalan keluarga, kita katakan shalom kepada persoalan itu. Selamatkan artinya damai sejahtera, berhasil, sembuh. Ketika kita ada dalam konteks mungkin kesakitan, kita bilang shalom kepada tubuh kita. Sebab shalom itu juga berbicara tentang selamat dan kesembuhan, pemulihan secara holistik. Ketika kita sedang tidak ada sesuatu dalam kesulitan seperti perempuan ini, dia masih bisa mengucapkan shalom. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, itu yang hebat. Bahkan waktu sampai di Gunung Karmel, Elisa bertanya lewat bujangnya, pertanyaannya juga luar biasa. Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Perhatikan yang ketiga, selamatkah anak itu? Biasanya kalau ditanya gitu dia udah ngomel dulu ya, dan nangis dulu, udah begitu. Tapi perempuan itu perhatikan, dia menjawabnya apa? Dia tidak ngomel terhadap keadaan, udah terengah-engah capek. Selamatkah engkau? Selamat. Selamatkah suamimu? Selamat. Selamatkah anakmu? Dia berkata kepada Elisa, dikatakan shalom. Dia mampu menjaga hatinya untuk tidak merengek, untuk tidak ngomel. Kendati putranya meninggal di dalam palungan, ia tetap berkata shalom. Ia tetap menyatakan selamat. Artinya dia tetap punya gairah di dalam hidup ini, punya pengharapan di dalam hidup ini. Dia datang kepada hamba Tuhanku, yes, tetap shalom. Tetapi waktu dia bertemu dengan Elisa benar-benar, firman Tuhan menyebutkan hatinya pedih. Hatinya pedih, tetapi tetap berkata shalom. Elisa tahu apa yang ada di dalam hati perempuan itu. Maka Elisa pergi ke rumah perempuan itu, dan Alkitab mencatat anak itu kemudian bangkit kembali. Dari apa yang terjadi kepada perempuan itu, apa yang dilakukan oleh wanita Sunem itu, dia sedang mengajar kepada kita. Kita juga bisa melepaskan shalom melalui ucapan kita, shalom melalui perkataan kita, shalom melalui ucapan kita kepada situasi yang kita hadapi. Hari-hari ini Tuhan ingin mendengar perkataan itu keluar dari hidup kita, supaya kita mampu menyaksikan kuasa Tuhan yang luar biasa. Untuk itu jangan pernah meremehkan kuasa shalom dari Tuhan. Maka perkatakan shalom itu terus, meski mungkin hatinya sedang pedih seperti perempuan itu. Kita sedang di dapur, lalu lihat beras cuma ada sedikit, sedih. Lihat beras ada sedikit bersifat pedih kan? Sebenarnya nggak perlu sedih kalau berasnya tinggal sedikit, yang penting nasinya ada banyak. Kita kan tidak makan beras, kita makannya nasi. Saudara perhatikan, banyak orang kan yang sedih hanya melihat itu saja. Nah, saudara perhatikan di sini, ia tidak mengatakan apa yang ia rasakan. Ia tidak mengucapkan apa yang dia sedang rasakan. Justru ia mengucapkan shalom. Artinya ia mampu menjaga hatinya di tengah ujian dan kesukaran berat. Ia mampu menjaga mulutnya.
Kenapa itu begitu penting? Sebab Alkitab mencatat antara mulut dan hati itu ada hubungannya. Antara hati dengan mulut itu ada hubungannya. Kenapa? Sebab Alkitab mencatat bahwa apa yang diucapkan oleh mulut itu meluap dari hati. Kalau hatinya itu tidak beres, mulutnya juga pasti akan berkata tidak beres. Lalu semuanya akan kelihatan. Tapi perempuan itu mampu menjaga hatinya, maka dia mulai mengatakannya juga yang berbeda. Ada pengharapan. Selamatkah anakmu? Selamat. Apakah anaknya sudah sembuh? Belum. Tapi dia mampu mengatakan itu, mampu memberkatinya. Saudara dikasih di dalam Tuhan, mari salah satu cara untuk menjaga hati adalah dengan menjaga mulut kita dan mengubah kata-kata kita yang diucapkan. Jadi mari kita belajar, salah satu cara untuk menjaga hati adalah dengan menjaga mulut dan mengubah kata-kata yang diucapkan. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Salah satu cara untuk menjaga hati adalah dengan menjaga mulut dan mengubah kata-kata yang diucapkan. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang mengandung berkat. Saat rasa takut dan gelisah memenuhi hati, mulai ucapkan shalomnya Tuhan. Bukan hanya shalom kita, tetapi shalomnya Allah yang penuh dengan kuasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, berdoa di dalam roh bahwa permohonan kita itu sudah dijawab oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan, dan izinkan damai sejahtera itu menjaga hati kita, memenuhi hati kita. Kita sudah berdoa, kita sudah tapi kita nggak mampu menjaga hati. Nah, saat kita berada di dalam shalomnya, maka damai sejahteranya itu akan memenuhi kehidupan kita. Saat damai sejahtera memenuhi kehidupan kita, tinggal kita bersiap-siap untuk menyaksikan perkara besar terjadi di dalam hidup kita. Bartimeus selama ini tidak pernah shalom. Stigma buruk ada dalam hidupnya sebagai pengemis, sebagai orang miskin. Jubahnya sudah dikenakan adalah jubah kebutaan dan kemiskinan. Tapi waktu dia mendengar Yesus ada di situ, Yesus lewat di situ, dia gak bisa melihat dengan mata jasmani, dia melihat dengan mata imannya. Ini Yesus yang lewat. Dia berani berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia mulai ada shalom ketika murid-muridnya, kuatkan hatimu, guru memanggil engkau. Dia tidak lari begitu saja. Alkitab mencatat sebelum dia lari, dia tanggalkan jubahnya. Jubah apa? Jubah kemiskinan. Jubah apa? Jubah stigma buruk. Jubah apa? Jubah kebutaan. Dia tidak membutuhkan lagi karena sudah ada damai setelah berdoa. Dia memiliki damai. Dan waktu Yesus panggil dia, tidak membutuhkan yang stigma-stigma yang jelek itu. Kenapa? Karena dia tahu Yesus pasti memberikan solusi di dalam hidupnya. Maka ketika dia datang kepada Tuhan, Yesus bilang, apa yang ingin aku perbuat bagimu? Dengan tidak ragu, Bartimeus berkata, aku ingin melihat. Sesuatu yang tidak mungkin bagi orang banyak. Semua mungkin muridnya pada terbengong dengan ungkapan itu. Tapi dia sudah berdoa, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu dia copot jubahnya karena damai dengan keyakinannya. Dia tidak membutuhkan itu walaupun tidak bisa melihat waktu itu. Karena dia tahu ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan damai yang ada dalam hidupnya itulah yang akhirnya dia melihat perkara besar terjadi. Bahwa dia bisa melihat kembali. Bukan melihat kembali, bisa melihat. Karena dari kecil, dari anak-anak tidak bisa melihat. Nah, untuk itu saya kasih dalam Tuhan, kita baca kalimat terakhir 2, 3. Bersiaplah menerima mukjizat, bersiaplah menyaksikan mimpi-mimpi yang sudah terkubur bangkit kembali. Sel-sel yang sudah mati hidup
kembali, dan hubungan yang sudah pupus bersemi kembali. Apa yang hari ini sudah dianggap mati ke belakang, ketika kita menikmati damainya Tuhan, kita tinggal bersiap untuk menikmati kebangkitan semangat, kebangkitan pengharapan, kebangkitan kuasa Allah menyertai kehidupan kita. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Glory, haleluya Tuhan.
dan persekutuan kita dengan sesama. Firman Tuhan berkata, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ada persekutuan yang intim dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, lepas dari kekhawatiran. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kata Tuhan, maka aku akan memberikannya kepadamu. Mulai belajar untuk mengucapkan shalom terhadap keadaan yang ada di sekeliling kita. Dengar firman Allah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nikmati bersama dalam nama Yesus. Angkat cawan lebih dari bawah kita. Cawan ini berisi anggur, lambang dari darah Yesus yang ditumpah, darah yang sudah menyucikan kita, darah yang melindungi kita, yang seharusnya tidak ada lagi kuasa-kuasa kegelapan yang mampu menembus kehidupan kita. Darah yang membebat hati kita, yang menjadikan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan ini. Darah yang menyembuhkan setiap sakit, penyakit, dan kelemahan di dalam tubuh kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Nikmati bersama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan.
Sebagaimana perempuan Sunem di tengah-tengah pergumulannya, dia tetap mampu mengatakan shalom terhadap keadaan. Dan akhirnya dia bisa menikmati dari apa yang dia lakukan menjaga hatinya. Mujizat Tuhan dinyatakan di dalam hidupnya. Inilah juga yang menjadi kerinduan kami, karena kami yakin tidak ada yang mustahil bagi Engkau, dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih berkati bangsa dan negara kami. Kami mau pulang Tuhan dengan menikmati anugerah yang dari Allah. Persembahan yang akan kami berikan, kuduskan Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Baik itu kolekte tatangan maupun persepuluhan, dan kembalikan berlipat kali ganda dalam kehidupan sidang jemaat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Kita akan berjumpa hari Rabu dalam acara persediaan, dan terus dukung dalam doa buat Jemaat Agung. Kita akan ada pagelaran